Baik, izin share screen. Oke, ini saya suatu saat kalau memang memerlukan silahkan. Jadi konsep awalnya begini, suatu saat iblis itu menyegat orang di pintu masjid, dan ketika Rasul mau masuk kemudian ditanya, anak muda, kenapa kamu tidak mau segera masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid? Maka orang ini mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Saya takut sama orang yang tidur itu. Kenapa? Ternyata orang yang sedang tidur itu pinter. Jadi konsep awal inilah yang harus kita lakukan. Kita tekankan bahwa kita harus pinter, dan semuanya insya Allah pasti bisa pinter. Saudara sekalian, bagaimana pinter itu jaraknya? Kalau pinter ini adalah syarat pinter yang pertama itu remember. Artinya apa? Kalau kita menimba ilmu baru dalam taraf menghafal, kita pinter pada tahap paling bawah. Nah, yang paling tinggi bagaimana? Ya harusnya di sini dia harus mulai bisa menganalisis, mengimplementasikan itu masih di bawahnya. Jadi orang harus mengerti, mengimplementasikan, dan menganalisis. Jadi ketika ada fenomena, maka kita harus bisa menganalisis. Ketika ada pandemi, ketika orang cuma menggerutu, maka nggak akan dapat apa-apa. Tapi manakala orang bisa menganalisis, kemudian dia bisa menerapkan, maka dia tingkat keilmuannya, kepintarannya sudah lebih tinggi lagi. Salah satu contoh misalnya gini, orang minum kan dari gelas, tapi malah karena suatu saat dia minum pakai sedotan. Oh, ternyata air bisa disedot dengan sistem kelap. Tetapi ada buah, ada pohon yang kemudian di atas ada airnya, misalnya pohon kelapa. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ketika sudah bisa berpikir seperti itu dan mencoba untuk mengimplementasikan ke dalam sistem yang lain, maka dia sudah lebih baik lagi. Bapak Ibu, ini adalah Mbak Narwito. Dia adalah Ketua ICT Center Wonogiri. Apa yang hebat? Beliau kuliah dan lulus pada usia 59 tahun. Pada usia itu kemudian ijazahnya dimasukkan ke bagian kepegawaian dan diterima, tetapi dari 2 SK sekaligus, yaitu SK pengangkatan dan sekaligus SK pemberhentian, karena pada saat diterima usianya 80 tahun. Tetapi semangatnya untuk terus belajar, ini yang saya sangat salut. Ini ponakannya Mbah Narwito. Bapak Ibu, ini adalah profesor pertama di Indonesia bidang komputer. Tapi manakala dia ada di depan kamera, tetap saja narsis. Ini adalah profesor termuda di Indonesia, tetapi sama saja. Begitu dia di depan komputer tetap narsis. Bapak Ibu, profesor ini sudah profesor, doktornya ada 2. Kalau kadang-kadang kita mengatakan profesornya cuma ecek-ecek, enggak. Profesornya dari Harvard dan dari MIT. Dan sekarang dia kuliah lagi doktor. Sudah profesor, kalau orang sudah dokter kan udah nggak mau kuliah lagi dokternya. Tapi ini sudah profesor, kuliah dokter lagi. Ketika saya tanya, Prof, kenapa sekolah lagi? Saya pengen pintar, dia bilang. Masalah harta, masalah untuk kuliah bagaimana? Saya nggak peduli, pasti nanti saya dapat jalan. Ini yang kata-kata yang saya petik yang sangat berharga sekali. Bapak Ibu, ini itu suatu gambaran bahwa ternyata di depan kamera siapapun akan seperti ini. Sampai dia menggunakan cara-cara seperti ini biar ngehit. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang di Indonesia ini ada yang salah ya. Kalau misalnya di tempat yang bagus objek wisata kuliner itu ngehit tidak apa-apa. Ini bayangkan di tempat demo, ini di tempat bencana, ini di kuburan, orang tetap saja narsis. Ini ada yang salah. Artinya apa? Yang salah ini ternyata harus kita manfaatkan menjadi sebuah keunggulan agar kita bisa lebih dari itu. Kita olah gitu. Tapi ingat, presiden kita juga seperti ini. Jadi sebenarnya ada masalah sebenarnya. Ini bukan masalah. Tapi masalahnya bagaimana memanfaatkan masalah itu menjadi lebih bermasalah untuk keuntungan kita. Kalau dulu Bapak Ibu, komputer kita menggunakan seperti ini, memorinya ada sebesar ini, kemudian sebesar ini dan sebesar ini. Bagaimana dengan sekarang? Pertanyaannya, kalau ke kamar mandi ngapain? Pak Tarno bisa dengar? Kalau ke kamar mandi ngapain dulu? Dulu nyanyi biasanya berapa orang. Apa yang dilakukan sekarang? Kalau dulu kan seperti ini, bawa koran. Iya.
Kemudian ada lagi ngerokok juga seperti ini. Yang sekarang apa yang terjadi? Dunia bisa kita hancurkan, bisa kita olah menggunakan jari kita seperti ini. Inilah aktivitas sekarang bisa kira-kira yang ada di dalam kamar mandi. Sampai dulu kalau misalnya Graham Bell tidak menemukan telepon yang seperti ini, kemungkinan sekarang tidak akan ada seperti ini. Oke. Ini adalah handphone pertama yang dibuat oleh Martin Cooper, beratnya 0,5 kilo dan harganya 3.500 US. Dan handphone ini cuma kepake setengah jam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa handphone ini menjadi sangat bersejarah sehingga sekarang menjadi handphone yang kita miliki sekarang. Pak Tarno, bisa bantu saya? Oh iya. Sekarang koran cetak yang ada di Solo sudah omsetnya berapa? Bisa tahu? Ya, sudah turun banyak, Pak. Ada yang sudah tutup juga. Banyak yang sudah tutup. Ya. Dan kalau kita tidak bermigrasi, ya, jadi diam itu tanda akan mati atau mati. Kalau kita tidak berinovasi, pasti akan mati. Ini banyak orang sudah cetak tutup. Stasiun TV bahkan radio punya channel YouTube. Ini fenomena. Radio, TV kok punya channel YouTube. Ini fenomena. Saya pernah mengatakan bahwa YouTube ini sudah merubah peradaban. Yang dulunya orang mungkin antipati, sekarang semuanya di situ. Pak Tarno dalam 3 bulan terakhir bisa tahu nggak kira-kira perolahan iklan di radio naik apa turun? Saya pastikan turun. Pasti turun kalau saat ini. Pasti turun. Kalau ada radio yang mengatakan iklannya naik, itu bohong. Nanti silahkan laporannya. Dalam 3 bulan terakhir reklame di jalanan banyak yang kosong. Betul. Dalam 3 bulan terakhir banyak iklan UMKM tayang di IG Ad, tayang di YouTube Ad, tayang di FB Ad dan di Google Ad. Dan tidak tayang di TV atau radio. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon atau beli pulsa data? Data. Itu adalah fenomena yang luar biasa. Ternyata sudah bergeser mungkin bahkan tanpa kita sadari. Dalam 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? Nonton YouTube. Oke, sudah dijawab sendiri. Jadi jawabannya sebenarnya ada di situ. Oke, radio itu seperti ini dulu. Kalau mungkin masih ada yang pernah lihat radio seperti ini, berarti usia Anda sudah tua. Karena ini zaman dahulu yang punya satu kelurahan atau satu RT yang punya cuma satu. Sekarang kita bisa dengar radio dari seluruh penjuru dunia dan akhirat. Oke, radio ini sekarang bahkan sudah masuk ke Android. Sehingga kita bisa dengarkan kalau tidak ada web. Ini kita bisa lihat di sini. Ini pun sudah ada. Ini yang analog, radio analog. Ini TV yang sudah masih analog tapi sudah masuk handphone. Nah, sekarang sudah ada di internet. Semuanya bisa dimasukkan ke sini. Sampai ke sini ada iflik, ada hook. Nah, ini adalah kacamata untuk melihat film 19 detik aman. Biar tidak kelihatan orang lain. Bapak Ibu, saya ke Korea. Saya herannya semua tamu, enggak itu perempuan, laki-laki, besar kecil, profesor, diarahkan ke Kim Ji-sul, tidak ada L-nya ya, ke Kim Ji-sul. Saya amati kenapa? Padahal kimchi itu kan cuma kubis, dikasih sambal, rasanya juga enggak enak, saya aja enggak suka. Tapi kenapa ini menjadi sebuah fenomena? Ternyata pemerintah sangat menyupport UMKM atau industri kecil agar dia bisa up, agar dia bisa lebih maju lagi. Dia support ini sehingga kimchi yang tidak berharga, tidak berarti menjadi terkenal. Kenapa kita tidak lakukan itu? Mungkin industri apa, mainan anak kecil, kaos kaki yang kemudian bisa di up. Inilah mungkin harus melakukan tangan-tangan kita, sentuhan tangan kita akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan saya itu di hotel tidak ada TV yang mereknya selain LG dan Samsung. Ternyata Samsung 10 tahun yang lalu itu nggak ada yang tahu. Tapi
kemudian dipush oleh pemerintah menjadi seperti itu. Sekarang siapa yang tidak tahu Samsung? Dan dana riset dana riset kampus industri itu selalu diberikan kepada kampus. Kampus memerlukan dana riset yang tidak punya, akhirnya dapat dana riset. Hasilnya dikembalikan lagi ke industri, sehingga sinergi inilah yang luar biasa. Kalau di Indonesia untuk memperoleh dana riset tahun depan bisa dapat. Sama, saya tanya sama mahasiswa yang ada di sana, Mas, apa bedanya kuliah di Indonesia dan di sini? Pak, kalau saya di Indonesia untuk mendapatkan devices sekedar untuk riset saya dapatnya bisa tahun depan. Tapi kalau di sini Pak, saya ngajukan sekarang, minggu depan saya udah dapat. Ini kelebihannya. Sehingga hasil-hasil riset itu cepat sekali diimplementasikan di industri di sana. Bapak Ibu, untuk mencapai 50 juta pengguna, radio perlu waktu 38 tahun, TV perlu waktu 13 tahun, tapi internet hanya butuh waktu 5 tahun. Dan inilah kita harus manfaatkan menjadi harus sangat efisien. Ini tadi yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu ini juga. Oke, Bapak Ibu, ini adalah usia responden pengakses internet. Ternyata yang paling besar adalah usia 21 sampai 25 tahun. Ini artinya anak-anak usia ini harus kita bekali dari awal dengan baik. Karena kalau tidak, pasti merusak. Pasti menggunakannya untuk tidak baik. Tapi kalau ini kita dasari dengan baik, pasti akan bermanfaat. Ini risetnya Tempo ya. Waktu, ternyata yang paling banyak adalah jam 12 sampai jam 15. Makanya kalau kita ngakses pada jam ini, pasti lemot. Nih, harusnya ini diambil kesempatan. Bagaimana caranya? Jualan paket data yang cepat pada jam ini. Nih. Ini adalah digital in Indonesia. Ini di Indonesia ya. Ternyata total populasi 255 juta lebih. Ternyata usernya internet itu adalah 72 juta. Yang menggunakan sosmed 72 juta. Bedanya cuma sekian sedikit ini ya. Dan 300 jutanya ini adalah menggunakan mobile connection. Dan di sosmednya ada 62 juta. Bayangkan, kalau ini digunakan untuk kekuatan yang baik, pasti akan jauh lebih bermanfaat. Saya beberapa kali diundang di media, di RRI, di TV. Saya selalu menekankan menggunakan medsos dengan baik dan bijaksana, konstruktif dan produktif. Share-nya bagaimana? Nih, 45% ini di web. Yang menggunakan laptop dan desktop. Sedangkan 50% menggunakan handphone. Hanya 4% menggunakan tablet. Dan ini game. Kenapa? Karena kalau tablet nggak bisa dimasukin ke dalam kantong. Yang ini bisa. Ini fenomena. Jadi harusnya banyak yang memanfaatkan kalau mau membuat tas atau membuat celana yang tablet ini bisa masuk. Atau ini harusnya para produsen memanfaatkan dengan membuat handphone yang efektif di celana. Nah, ternyata pada tahun 2015 Facebook ini merajai. Surveinya memang lebih banyak yang menggunakan. WhatsApp baru di sini, tapi sekarang pasti akan berbeda. Dan ternyata Google juga masih di sini. Nah, oke. Ternyata orang pengguna Facebook itu di Indonesia nomor 2, sedunia. Ini nomor 2. Jadi Bapak Ibu, kita harus manfaatkan ini untuk kepentingan yang jauh lebih produktif. Oke, nah ini menurut surveinya Social Baker, artinya valid. Distribusinya bagaimana? Ternyata hampir sama seperti tadi. Ternyata yang kuning ini ternyata paling tinggi di usia 18 sampai 24. Artinya anak muda ini benar-benar harus dikuasai. Dan ternyata kalau ini dipilah lagi, yang perempuan lebih banyak. Suatu saat ketika kita akan menghancurkan sebuah peradaban, sebuah negara, atau sebuah teritori, maka hancurkan perempuannya. Kalau perempuan sudah bisa dihancurkan, maka semuanya pasti hancur. Ini perempuan. Ini mahasiswa saya yang memanfaatkan Facebook untuk memajang produk-produk mereka, sehingga waktu itu 2 juta per bulan dia dapat bersih ya. Ini kemudian
Ketika masuk kuliah masih ya Allah gireng lecak ngerayu. Sekarang udah pada cantik dan punya penghasilan. Nah, ini ada sebuah fenomena ketika saya makan di angkringan, ternyata dia angkringannya itu sepi. Terus saya mengatakan, Pak, kalau buat suatu pengumuman, kalau misalnya ada yang check in di sini, beri 1 gelas teh manis. Mau nanti Rufi enggak, Pak. Ini dari berkorban. Dan betul, 1 bulan kemudian dia datang dan ternyata ramai. Kenapa fenomenanya? Ketika orang check-in di Facebook, maka di Facebook akan banyak sekali angkringan tersebut. Sehingga orang mudah untuk mendapatkannya dan mengerti tempat tersebut. Ini belum banyak yang memanfaatkan check-in ini untuk promo. Cuman ini masalahnya, ini mahasiswa saya sih, enggak apa-apa. 16 hari hilang mahasiswa Unsa ditemukan lemas karena ketemuan orang di jalan. Tapi fenomenanya memang begitu. Ketemu di Facebook, tukar foto di Instagram, kemudian janjian pakai WhatsApp, ya, putus. Akhirnya ketemunya di yang lain, tempat yang lain. OLX, barang bekas. Oke, ini fenomena lagi. Nenek mau meninggal masih menyempatkan untuk posting. Bapak Ibu, ini statistiknya Instagram. Ternyata yang paling banyak fashion. Ini adalah orang-orang yang harus mata. Sekali lagi, harusnya ini dimanfaatkan. Teknologi 35, kuliner 25. Ini keluarga, ini travel. Ternyata ini fashion masih lebih banyak. Ini 700 juta. Ternyata 60% seperti yang saya katakan tadi, 60%-nya perempuan. Ini yang seharusnya dimanfaatkan lagi. Nih, 700 juta pengguna di tahun 2017, 3,5 miliar like setiap harinya. Setiap hari. Dan 30 menit rata-rata pengguna setiap harinya. 800 juta ini selalu memposting foto. 2 miliarnya story, lebih banyak daripada ini. Jadi saya itu keheran, kenapa kok orang ini selalu posting story dan isinya dihapusi. Ternyata dia tidak pede, sehingga dia hanya mau posting di story yang besok hilang. Tapi ingat, kalau Anda posting di tempatnya sehari ini, bayarnya sehari 50 juta. Nih, sama, usianya hampir sama, 18 sampai 24. Nih. Ini statistik saya, punya saya pribadi. Sama, 18 sampai 24 ini paling tinggi. Ini juga sama. Ternyata ada yang dari luar negeri paling tinggi, Jakarta, Surakarta, Yogyakarta. Ini punya saya. Oke. Nah, ini YouTube. Tadi saya sudah mengatakan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa dan sudah merubah peradaban. Sehingga iklan-iklan kita itu sudah banyak tayang di sini. Ini YouTube. Nah, ini kalau YouTube dimanfaatkan untuk yang tidak baik jadinya seperti ini. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Jawabnya adalah mengejar viewer. Oke. Nah, ini adalah surveinya APJI. Ternyata yang paling banyak itu di Jawa. Di Jawa itu populasinya sekian, 68 juta. Ternyata penetrasinya 65%. Sementara di Papua dan Maluku, ini dengan jumlah segini ini, ternyata hanya 22,5%. Dan ternyata jumlah perempuan lebih sedikit. Sekali lagi, ini adalah fenomena-fenomena yang harus mulai kita manfaatkan. Nah, ini adalah medianya. 85% menggunakan gadget. 32%-nya adalah laptop. Ini desktopnya cuma 14%. Dan yang lebih banyak digunakan untuk ini sosial media, pesan instan, baca berita, cari data dan informasi dan streaming video. Oke. Nah, pemasaran nih yang paling banyak di sekarang dilakukan adalah masa pandemi. Orang ternyata mulai coba-coba bagaimana meletakkan barang-barangnya di internet dan ternyata banyak membuahkan hasil. Nih, kelebihannya apa? Pemasaran online memberikan akses yang luas tanpa batas. Dimanapun, tadi saya katakan, kamar mandi aja bisa merubah peradaban dunia. Ini merupakan media yang bisa benar-benar lintas batas sampai manapun. Dan saya sudah buktikan ketika saya keluar berkali-kali, saya bisa mengakses web-web yang dibangun di Indonesia.
Pemasarannya 24 jam. Bahkan kita sedang tidur pun dibayari. Biayanya murah. Menghemat banyak waktu dan usaha. Nih. Kelemahannya apa? Ini ketergantungannya terhadap teknologi. Kalau internet mati, selesai. Kalau listrik mati, selesai. Keamanan. Kalau tidak dibekali dengan keamanan yang baik, maka akan jadi masalah besar. Nih, teknologi belum merata. Masalah transparansi harga, ini juga masih kurang. Kompetisi global. Strateginya bagaimana? Nih, Anda harus mengetahui pasar, segmen. Itulah kenapa TV nasional sekarang bangkrut. Kenapa? Dia bapak yang itu adalah konseptor yang luar biasa. Dia setiap membuat program pasti sukses. Tapi pada saat membidik segmen anak muda, maka dia meleset. Karena anak mudanya udah lari ke YouTube sehingga di TV nggak ada yang lihat. Nih, tujuannya meletakkan anggaran, ini penting ya. Mereknya buat sendiri, mengembangkan inovasi. Nah, di internet ini, untuk internet marketing, Anda harus bisa mendefinisikan penghasilannya dari mana nanti dan bagaimana caranya mempromosikan. Di sini berarti ketika Anda sudah masuk ke ranah internet, maka traffic ini menjadi sangat dominan. Artinya di situ ada kerumunan yang sering saya katakan. Di mana di situ ada kerumunan, disitulah ada rezeki. Maka kita harus menciptakan kerumunan-kerumunan. Tapi di masa pandemi bagaimana kondisinya? Ciptakan kerumunan digital. Kita dengan cara grup, dengan cara membuat web, dengan cara membuat marketplace, dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Oke. Nah, ini bisa menggunakan SEO, Google Ads, Facebook Ads. Ini ada marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Oke. Bagaimana memulainya? Ide. Nah, untuk mencetuskan ide inilah yang kadang-kadang sulit. Saya akan usaha apa? Kemudian, nah, ide bisa diciptakan dengan cara riset musuh kita. Cara memenangkan perseteruan adalah merangkul musuh kita. Jadi musuh-musuh kita itu jangan dimusuhi, tapi dirangkul. Maka dia akan takluk kepada Anda. Dan kita akan mendapatkan ilmunya dari dia. Nih. Kumpulkan info, konten, bisa artikel, foto, video, dan sebagainya. Nih. Bikin website. Nah, kemudian setelah itu promosikan. Ini ide. Nah, oke, testimoni jangan lupa. Buat testimoni sebanyak-banyaknya. Beberapa kali saya di Kemuning, di Tawangmangu, Karanganyar, Boyolali, sebenarnya tujuan saya adalah branding mereka dengan cara membuat testimoni. Dan saya cukup kaget manakala YouTube saya yang pribadi justru trafficnya lebih baik. Dan ternyata karena mengetahui sosok. Dan itulah kenapa akhirnya kita bantu produk-produk UMKM, kita review, kita posting, dan ternyata mereka mendapatkan yang lebih baik lagi. Nih. Jadi sebenarnya ketika Anda sosok itu dikenal, maka bisa menjadikan sebagai influencer yang baik. Nah, ini tadi. Oke. Nah, ini misalnya. Saya itu tidak pede sebenarnya ketika diminta untuk branding resto ini. Tapi kemudian saya coba sebelum restoran buka, kita kelola dengan baik. Dan pada saat grand opening, yang datang banyak. Alhamdulillah sekali. Jadi cucuk bayar ini. Nih, testimoni. Buat testimoni. Testimoni yang baik. Kenapa? Karena ketika nanti akan beli di online, yang dia cari adalah testimoninya, bintangnya, dan sebagainya. Nih, ini Wager Band. Yang buat webnya juga saya. Dan ada perbedaan yang sebenarnya loh. Kalau dulu seminggu cuma manggung berapa kali, setelah kita buatkan web dan kita buatkan YouTube-nya, luar biasa. Manggungnya bisa sehari, bisa 2 kali. Ini Pawon Gelagahan Resto di Banyudono. Sama, dia ternyata kedatangan banyak lagi kunjungan yang berbeda dari orang-orang. Ini yang dia lihat. Nah, Bapak Ibu, inilah caranya untuk riset dengan cara
klik tren Google. Nah, dengan di situ misalnya kita mengetikkan tren hijab di Indonesia, grafiknya ternyata naik. Berarti ini bagus untuk usaha. Baik yang offline maupun online. Ini bagus nih. Misalnya lagi tren ake. Wah, tren ake ini ke sini tapi kemudian anjlok. Wah, ini enggak baik. Jadi jangan bisnis ake karena dia hanya musiman nih. Oke. Kemudian ini bibit tanaman. Ternyata bibit tanaman itu fluktuatif, tapi bagus ini. Jadi bibit tanaman sama sekarang, ternyata fluktuatifnya bagus. Dia ternyata banyak dicari. Mungkin karena orang banyak yang stres, maka yang dilakukan melihat tanaman-tanaman. Dan juga ikan hias. Nih. Oke. Nah ini pemutih. Nah ini poinnya pemutih ini untuk perempuan. Ternyata trennya naik. Naik terus. Karena perempuan banyak yang menderita kalau tidak tampil cantik nih. Kemudian ini, nah ternyata kita bisa cari juga di mana tadi ini pemutih ini trennya ternyata di Sulawesi Utara, ternyata di sini, ternyata tinggi nih. Kemudian ini juga kita bisa dapatkan produk-produk yang terrelasi atau yang kompeten. Nah, skin whitening, soft topic, krim dairy produk misalnya. Ternyata produk seperti ini juga banyak dicari. Jadi kalau Anda bisnis di bidang ini, maka akan baik. Nih. Nah, ternyata ketika diketikkan jual bibit tanaman, ternyata hasilnya 6.800.000 lebih. Nih. Sehingga ini kalau digunakan untuk bisnis, bagus. Nih. Nah, kemudian kata kunci. Anda harus mempunyai kata kunci yang tepat. Simple, mudah diingat, dan ketika dicari ketemu banyak. Gunakan kata kunci tersebut sebagai hashtag Anda. Nih. Nah, ini sebentar lagi ternyata trafficnya juga bagus. Oh, ini ada di AdWords nih. Jadi ketika iklan nanti kita akan mendapatkan laporan seperti ini. Nih. Nah, kemudian yang ini adalah mengumpulkan materi. Oke, ini. Misalnya suatu saat, kita punya usaha. Kenapa sih harus beli beras di swalayan? Kira-kira alasannya seperti ini. Praktis, dekat, bersih, dikemas, gengsinya tinggi dan nyaman. Ini alasannya. Kenapa kemudian kita tidak mengemas produk-produk UKM itu seperti ini sehingga banyak diterima di masyarakat? Kalau ini dibalik sama kita, kenapa sih kita lebih senang suka belanja di supermarket? Ya, alasannya bisa jadi sama. Nah, ingat ketika kita berbisnis itu tidak menjual produk, tapi menjual value. Nilai manfaat. Kita beli sabun mandi, itu bukan sabunnya, tapi manfaatnya sabun. Artinya sebenarnya seharusnya bukan merek, tetapi manfaat sabun ini. Maka itulah kenapa muncul sabun siwak, pasta gigi siwak, dan sebagainya. Kenapa? Karena value. Nih, jadi bisnis ini untuk value. Nah, yang selanjutnya dia akan menghasilkan revenue. Maka bayar tidak ada masalah. Oke, kita coba lihat sekarang. Misalnya begini. Ini saya buat seperti ini. Produk pertama harganya 10.000. Tapi menghasilkan value 1.000. Produk kedua harganya 10.000, menghasilkan value 10.000. Produk ketiga 10.000 menghasilkan value 1 juta. Tentu kita akan memilih yang menghasilkan value paling banyak, tetapi harganya murah. Nah, kemudian bikin web dan promosi. Ketika bikin traffic, bikin web, itu ada traffic, cold traffic, warm traffic, dan hot traffic. Nah, di beda kondisi, beda perlakuan. Contoh, kalau kita di jalan tol atau jalan raya, jangan sekali-sekali memasang harga di billboard. Kenapa? Jalannya banter. Orang nggak akan memperhatikan.
Jadi harga itu ada di sini atau di sini. Tetap karena ini cold ya. Nah, karena ini uang, maka di sini berikan promo kalau di depan pintu, di pintu toko. Beli 2 gratis 1. Terus di situ juga ada diskon 50%. Nah, yang di sini hot baru harga. Termasuk ketika kita masang promo di Instagram, Facebook, dan YouTube. Di depan jangan langsung diberi harga. Orang sudah malas. Kenapa? Biar orang tertarik dulu. Biar orang terpikat dulu. Begitu orang sudah tertarik dan terpikat, maka harganya tidak ada masalah. Nih. Saya lanjutkan. Oh, iklan. Oke. Terus saya teruskan. Oke. Publish sosmed. Ada ukuran 43, 34. Nah, bagaimana memilihnya? Yo, kalau akan diletakkan di Instagram, memang sebaiknya 34. Karena memang dia sejalur dengan handphone berdiri. Itulah kenapa ketika story atau IGTV, maka dia mensyaratkannya justru kebalik, 34 atau 16, 916. Bukan landscape 16:9 gitu, atau 43. Nih, memang beda strateginya atau segmennya memang beda. Tetapi kalau memang Anda ingin selamat, ya sudah 34 saja atau 43 itu sudah cukup. Oke. Nah, ini contoh foto booth. Foto booth, masang iklan. Nah, ini bagus nih, sorry. Misalnya ini juga ada ini Jelajah Kampung Kota kemarin membuat flyer nih. Ini acaranya misalnya. Nah, berikan door prize. Ini misalnya. Jadi ketika ada orang yang menang atau menarik perhatian, dapatkan satu set web gratis, free domain, free hosting, 1 GB selama 1 tahun misalnya. Ini pancingan. Nanti bangunnya bayar misalnya. Ini misalnya foto berbicara. Tanpa kita tanyakan, ini ada di mana? Pasti orang langsung tahu. Oh, ini di BSI. Ini. Oh, ini juga sama. Tanpa orang tanya lagi, oh ini di BSI. Ini sama. Ini sebenarnya yang dijual yang mana? Yang dijual itu kan ininya gitu loh. Tanpa orang tanya pun juga udah tahu. Misalnya, ini sama. Orang udah tahu ini. Oke, ini juga sama. Tanpa orang tanya lagi, oh ini di UNS misalnya. Orang udah tahu. Oke, ini juga. Nah, mungkin ini ada logonya UNES misalnya. Ini misalnya ini ada di mana? Samarinda misalnya. Nah, sama ini jadi host misalnya dan sebagainya. Ini di RRI, ini di Teta TV, ini di Batam, di mana lagi selain di Batam. Nah, ini di Cetak. Ini juga akan menaikkan grade kita. Ini misalnya, ini foto berbicara, kalender lagi. Ini sama dengan seperti ini akan menaikkan grade. Banyak banget. Oke, ini foto berbicara. Ini produk Bejawa miliknya UMKM yang kemudian dicoba di branding dan alhamdulillah lebih baik. Ini di Kemuning misalnya. Kalau ada seperti ini pasti orang juga nangkep, oh Eka Sanjaf ternyata pernah ke BSI misalnya. Ini di Mataram, ini di UMS, ini di Ternate, ini di Wonosegoro, ini di Pelaut Plaza misalnya, ini di Unisri, ini di Karanganyar, ini Kominfo, ini Boyolali. Nah, ini contoh-contoh yang orang tanpa harus tanya, harusnya tahu. Oke. Kemudian nih strateginya. Bagaimana mendapatkan follower? Ada yang beli. Cuman kalau beli itu statis. Nih. Saling follow. Antar teman follow dong. Nih. Yang baik adalah bukan meminta follow. Yang baik adalah kita follow dulu, kemudian komen di bawah. Saya silaturahim dong, silaturahim balik dong. Pasti dia mau. Kenapa banyak yang follow? Maaf, ada gambar yang mungkin nanti agak sensi. Kenapa banyak yang follow? Yang pertama adalah menarik. Karena memang kontennya menarik. Lucu. Ya lucu. Ucup misalnya. Bermanfaat. Unik. Bakar production misalnya. Pemilik akun cantik. Nah, ini banyak digunakan.
Orang pasang wajah cantik, padahal kamera jahat. Memiliki akun heboh, Nikita Mirzani, nah, misalnya. Nah ini seronok, maaf. Untuk berbagi keperluan, katalog. Saya menyarankan siapa terakhir kemarin? Taruh produk Anda itu di marketplace. Loh Pak, kan belum tentu orang saya tidak terjangkau oleh Gojek. Betul, tetapi Anda punya katalog online. Yang ini yang susah didapatkan. Ini misalnya iklan, pasang iklan. Ini foto iklan. Nah ini iklan juga kampanye, menampilkan video. Ini untuk posting kegiatan. Ya, story. Ternyata ada yang masang story saya seperti ini. Sopo mbuh ngerti. Nih. Bagaimana mengelola? Nih, Anda harus kenali bahwa ternyata username, ini nama pengguna, ini yang nanti akan terlihat. Foto profil atau avatar, nama, direct message, ya bisa langsung berkomunikasi dengan yang punya. Bisa multi akun. Jadi di dalam Instagram kita bisa tambah akun-akun itu yang langsung tanpa harus logout. Pencarian, jadi kita bisa mencari IG orang lain. Statistik Instagram kita itu yang lihat siapa saja dan dari mana saja, usianya berapa, bisa dilihat statistiknya. Yang penting user Instagram ini bisa diganti ratusan kali, tidak ada masalah. Sepanjang belum dipakai orang lain. Setiap postingan maksimal 30 hashtag. Nih, di caption dan di komen. Boleh posting sebanyak apapun di Instagram dalam sehari. Caranya memfollow 30 akun per jam, aman. Jadi jangan banyak-banyak karena nanti akan di blok sementara. Saran untuk unfollow 30 akun per jam. Kalau mau unfollow, nih. Dan nge-like 100 like per jam. Nih. Tipe followernya kenapa toh? Kok jadi follower? Karena stalker, kepo. Jadi orang-orang yang menderita kepo ini bisa kita manfaatkan. Nih. Kemudian spammer. Ya spammer, nyepam dan loyal follower. Karena tadi mungkin orang-orang yang lihat YouTube saya, Instagram saya, ya karena kenal ini yang dilakukan. Nah, follow akun artis biar ini kita, jadi ketika saya tanya bagaimana caranya Gurem Tumo bisa jalan 60 km per jam, caranya masuk ke baju orang, naik sepeda motor, maka bisa lari 60 km per jam. Kalau kita belum terkenal, kalau kita belum banyak orang tahu, caranya adalah dengan kita gandul sama orang yang sudah terkenal, jadi asisten dan sebagainya. Nih. Kemudian saya teruskan. Oke, ini yang penting. Jadi admin sebaiknya bagaimana? Apa yang dilakukan? Posting sebaiknya minimal 3 kali sehari. Minim sekali yang buruk 1 kali sehari. Jamnya nih yang perlu dipelajari. Saya survei jam efektif dengan jam 6 sampai jam 7 pagi. Kenapa? Pada saat itu orang segi santai, sudah mandi, mau sarapan. Kemudian ketika sarapan apa yang dilakukan? Ngepet. Dia kemudian gadgetan. Nah, jam 9 sampai jam 10. Kenapa? Di kantor orang itu sudah sampai, sudah melakukan pekerjaan tahap awal. Nah, setelah selesai apa yang dilakukan? Ngepet lagi. Di sekolah, di kampus, ini jam istirahat. Oke, kemudian jam 10 dia masuk lagi. Jam ini kenapa? Jam makan siang, nggak usah kita bahas. Kemudian malam jam 18 sampai jam 19. Kenapa? Pulang rumah, ngumpul keluarga, ngepet lagi. Nah, pertanyaannya kenapa jam 21? Ternyata ketika orang mau tidur juga ngepet. Nah, ketika ngepet, dia lihat, oh ini yang besok saya beli. Besok begitu sampai di kantor, sampai di sekolah, kampus, dia langsung pasti buka Tokopedia misalnya. Yang dicari, yang tadi malam dicari, dibeli. Ini paling efektif jadi survei saya. Oke, kemudian postingan story. 3-4 postingan setiap harinya. Ini tag, jangan sampai lupa ngetag ya. Kalau ada yang komen, dibales. Kalau ada yang like balik. Ini efektif. Ini silaturahim sebenarnya.
Oke, ini caranya seharusnya udah banyak yang tahu. Oke. Oke, ini sudah banyak yang tahu harusnya. Oke. Ya, jangan lupa menyertakan nih alamatnya. Nih, jadi ini ada di mana. Dengan begitu Nini akan membuat menjadi lebih dikenal lagi. Oke. Kemudian ini yang tadi saya katakan statistiknya. Ternyata yang mengakses dari mana saja, usianya berapa, perempuan atau laki-laki ada di sini. Oke. Kemudian ini hari apa ternyata yang tinggi. Ternyata di hari-hari ini makin weekend makin tinggi sepertinya nih. Oke. Kemudian nah ini YouTube, ini iklan. Jadi kalau YouTube kita sudah 1000 follower, subscriber dan punya 4000 jam tayang, maka kita akan mendapatkan iklan. Oke. Nah, hati-hati kalau kuning dolar seperti ini, dolarnya kuning, sebenarnya ada masalah karena sekarang kalau kita ada dolar bisa bagi hasil atau kita dapat hitnya saja, tetapi semua pendapatan iklan lari ke pemilik akun misalnya. Nih. Oke. Nah, ternyata konten yang paling sering diminati apa? Soft news, wisata, kuliner, misalnya tutorial misalnya. Kemudian ini wisata kuliner. Nah, lagu misalnya. Nah, dulu kalau orang punya sarjana itu kan jaminan untuk bisa diterima kerja, banyak yang menerima. Tapi sekarang enggak. Network, istilah kita silaturahim. Maka ketika ada ajaran, ketika Anda bersilaturahim maka akan memperpanjang usia, itu tepat sekali. Jadi seharusnya ketika mulai sekolah, disitulah sebenarnya network itu dibangun. Maka jangan sekali-kali mencederai teman-teman Anda. Biar teman Anda tetap baik sama Anda. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat teman yang Anda benci itulah yang ngangkat Anda. Ini sekolah atau kampus. Dulu kan sekolah kan harus klasikal. Sekarang kan enggak. Kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Bahkan Linus, ini yang punya Linux, David Philo dan Jerry Yang, Larry Page, Stephen Chen YouTube, Joe Hewitt, Firefox, Matt Mullenweg, dia membuat pada zaman mahasiswa. Jadi seharusnya pada ketika kita mahasiswa, manfaatkan ini momen waktu ini sebaik-baiknya karena mereka menjadi hebat. Nah, hanya orang yang punya bekal lebih atau plus sajalah yang akan bisa eksis. Jadi kalau kita normatif saja, mungkin juga dapatnya normatif. Maka kita harus punya sesuatu yang lebih, yang harus ditonjolkan. Bapak Ibu, saya bisa ke sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai, bukan karena saya apa-apa. Saya bisa ke sini juga bukan karena sehat, bukan karena pandai. Saya bisa ke sini bukan karena saya hebat, saya pandai. Saya punya seperti ini bukan karena saya hebat, saya pandai, bukan enggak sama sekali. Ini visa Amerika. Ini imigrasi, tetapi karena izin Allah. Sehingga ketika kita pengen menjadi jauh lebih baik, minta izinnya ke Allah. Rekod begini, jadilah seperti kopi. Kenapa? Karena kopi ketika kita minum itu menyehatkan. Jangan banyak-banyak ya. Jadi kalau hanya secangkir sehari itu ternyata bagus untuk jantung. Tapi kalau lebih dari itu juga membahayakan jantung. Nih. Kalau botol diisi dengan air comberan, jangankan Anda dikasih, beli aja enggak mau. Kalau botol diisi dengan air tajin, mungkin harganya 1000. Kalau botol diisi dengan jus, harganya bisa 5000. Botol diisi es teh, harganya bisa 5.000. Botol diisi ciu, mungkin Anda akan beli yang tertentu, tetapi banyak yang nggak mau. Jangan pernah mempermasalahkan botolnya, tapi Anda harus baguskan isinya. Tubuh kita ini semuanya sama, tapi isinya inilah yang akan memperbaiki diri kita. Yang membedakan level adalah gimana adalah ujiannya. Bapak Ibu kalau merasa, kok saya nggak pernah diuji ya, aku santai-santai aja. Anda harus mempertanyakan
level keimanan Anda. Karena kalau orang yang beriman pasti akan diuji. Karena kalau nggak beriman berarti tidak. Kaya itu bukan jumlah harta, namun keleluasaan hati untuk bersedekah. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini punya teman, wong dia itu kan nggak kaya, tapi kenapa sering bayari, sering jajaki. Ternyata disitulah letak kekayaan. Nih. Oke. Nah, intelektualitas seseorang itu bukan dilihat dari cara bicaranya, namun dari tulisan ilmiahnya. Maka Bapak Ibu banyaknya menulis. Karena dengan menulis, maka Anda akan dikenal dunia. Tetapi kalau Anda pengen mengenal dunia, maka membacalah. Kalau sekarang, kalau kamu pengen mengenal dunia, nonton YouTube. Tapi kalau pengen dikenal dunia, gawe YouTube. Gitu. Kerendahan hati seseorang dilihat dari caranya bersyukur. Semakin Anda banyak bersyukur, Anda makin rendah hati. Dan pasti makin dekat sama Allah. Sabar itu bukan sarana. Ketika Anda makin banyak masalah, Anda akan makin banyak pelajaran. Dan ternyata mendidik kita untuk sabar. Contoh begini, kalau saya sebelum selesai presentasi ini, terus kemudian berhenti, berarti saya tidak sabar. Tapi begitu sudah selesai semua, maka akan dikira oh iya sabar gitu loh. Atau kita menuju ke tempat tertentu, belum sampai, maka tidak disebut sabar. Jadi sabar itu akan diberikan setelah selesai. Maka sabar itu adalah reward dari Allah manakala kita berhasil melewati. Orang yang menggibah, aib dan kekurangan orang lain sebenarnya sedang menceritakan kebusukan diri sendiri. Maka jangan suka menceritakan atau menggibah orang lain. Bapak Ibu, jarak antara sukses, jarak antara apapun itu cuma sebatas dua sisi mata uang. Kalau kita lemparkan, kalau nggak gambar isinya pasti angka. Ya cuma segitu, atau sebatas ini aja, tangan aja. Nah, cuma sebatas ini aja. Artinya, ketika kita selalu berusaha dan mungkin gagal, mungkin kita belum sampai di sini. Kita baru sampai di sini. Jadi cuma sebatas ini aja. Maka diperlukan istiqomah. Andrei Newberg, nyekan otak manusia pada saat berdoa. Ternyata otak auranya menjadi lebih rapi. Dan ini adalah pendeta Buddha. Ternyata pada saat kita berdoa, aurora otak kita ini ternyata tertata rapi. Maka ketika kita bekerja, berusaha, dan memadukannya dengan berdoa, menjadi sangat luar biasa. Ini, oke. Jangan pusing Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Suatu saat ketika kita mendapatkan jalan seperti ini, kita mau apa? Atau jalannya di ujung jalan sana, jalan yang belekuk, banjir, kita nggak bisa lewat. Kalau Pak Tarno mau ngapain? Kita tunggu dulu. Kita tunggu surut ataupun ditunggu surut ataupun yang macet tadi tunggu. Oke. Cara hebatnya adalah sebuah masalah tidak harus dipecahkan, tetapi menimbulkan masalah baru agar orang makin bermasalah dan kita manfaatkan orang yang bermasalah itu. Caranya bagaimana? Di ujung jalan sana kita membuat warung nasi pecel dan tambal ban. Orang yang miso, orang yang demo, yang ngamuk-ngamuk di ujung jalan sana menjadi capek, menjadi lapar, haus, terus jajan yang nguni warung kita. Itu adalah langkah yang cerdas daripada kita menggerutu dan menyesali. Oke, ini baju baiti. Baju baiti itu pemulung, enggak ada hebatnya sama sekali. Tetapi baju baiti punya pemikiran the future. Setiap kali dia pemulung ya, mulung tiap hari uangnya dimasukin karung goni 1.000, yang satunya 1.000 karung goni satunya. Setelah 30 tahun uang itu dibawa ke bank dan bank tutup untuk menghitung uangnya Mbah Jubaidi. Karena 100 karung. Ternyata apa? Mbah Jubaidi merasa setelah 30 tahun uangnya cukup untuk ongkos naik haji. Dan ternyata kurang 5 juta karena kekurangan Mbah Jubaidi yang tidak tahu fluktuasi nilai mata uang. Akhirnya kasir-kasir tadi yang menghitung urunan gue nutup uangnya Mbah Jubaidi. Pelajarannya apa?
Tidak ada masalah kita punya tujuan apapun. Kita hanya ditakdirkan berusaha. Yang nanti ngasih jalan Allah. Jadi jangan takut Bapak Ibu ketika Anda, kita semua punya niat baik. Jalan aja. Karena palunya adalah dari Allah sendiri, bukan kita. Kita bukan apa-apa. Ini saya ada satu video begini. Suatu saat mungkin kita akan takut sekali. Kita memproteksi diri sendiri. Tapi apapun, semuanya akan berisiko. Walaupun kita sudah merasa sangat tenang, tetap saja kena. Oke. Nah, tetapi suatu saat kita akan bisa menang karena sesuatu yang mungkin tidak sengaja. Ya, kadang-kadang kita mungkin seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya sangat luar biasa ya pemaparan dari Pak Bambang Purnama ini, Bambang Eka Purnama ini. Untuk teman-teman semuanya yang ada di sini mungkin bisa langsung tanya ataupun bisa tanya, bisa di chat ataupun bisa langsung raise hand untuk bertanya kepada Pak Bambang Eka Purnama ini. Materi yang disampaikan kan sangat luar biasa sekali nih. Mulai dari bisnis awal, terus kemudian bagaimana cara meriset dan juga strategi-strategi untuk online itu sendiri. Monggo untuk Bapak atau Ibu yang mau tanya bisa langsung raise hand ataupun bisa di chat kepada di Zoom, via Zoom ini. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, ini saya akan sedikit tanya kepada Pak Bambang ini terkait bisnis online ya. Bisnis online ini kan sekarang eranya banyak sekali yang menggunakan iklan ya. Bahkan kalau saya di Solo Peduli di Lembaga Amal Zakat ini juga kalau melihat iklan itu sangat banyak sekali. Dan siapa yang berani iklan banyak itu biasanya dia yang dapat menghimpun banyak ataupun yang laku banyak itu. Biasanya kan yang buka banyak. Itu kalau di fenomena di lembaga sosial yang sekarang iklannya baik, misalkan ada satu bencana itu kita sama-sama mengupayakan untuk membantu. Nah ini ternyata mungkin gambarnya hampir sama, tulisannya hampir sama, tapi ada yang lebih banyak iklannya itu donasinya yang lebih banyak gitu. Nah, karena di Solo Peduli sendiri kan ini lembaga juga yang masih baru berkembang, mungkin yang supaya kita tidak mengeluarkan dana banyak untuk iklan tapi tetap efektif lebih bisa mengikuti yang iklannya banyak itu bagaimana ya Pak Bambang? Ya, baik. Jadi sekali lagi tadi saya dikatakan sehari setidaknya memang posting minimal itu 3 hari. Tiga kali. Yang jam tadi dan keunikan. Kenapa kalau lihat YouTube-nya Ucup kok seneng? Karena unik. Bakar Production karena unik. Bahkan hanya punyanya Raffi Ahmad itu cuma tiap hari kamera karena unik. Nah, banyak juga bagus karena dengan banyak maka impresinya juga akan tinggi. Tetapi kalau berbayar akan jadi masalah. Maka sekali lagi tampilkan yang unik. Yang unik itu adalah spesifik. Jadi kalau saya itu kan misalnya cirinya Pak Bambang apa? Yo cili, cendi, ireng, grep. Nah, ciri itu yang harus ditunjukkan. Gini, saya itu sadar betul, saya itu bukan orang yang hebat, pinter ya ora, ganteng ya ora,
dan sebagainya, tidak ada pilihan. Tetapi saya sadar betul kemampuan saya yang seperti itu, maka akhirnya saya balik itu jadi kelebihan. Sehingga banyak teman-teman yang mungkin lebih aware ke saya. Jadi sekali lagi iklan ini kita buat unik. Materinya mungkin sama, tapi begitu kita buat, kita olah yang unik, akan berbeda. Contoh, sayur. Kubis dimakan mentah kan juga enak untuk lalapan, tapi dimasak lebih enak. Contoh yang lain misalnya juga sawi atau tomat, lombok, sama. Ini kan dimakan pada mentah juga enak. Tapi begitu ini kemudian dimasak lebih enak, apalagi dicampur dengan bahan yang lain. Artinya apa? Modifikasi. Itu, Pak. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi ini tadi strategi yang tanpa iklan ya, tanpa iklan kita harus konsisten, unik, banyak modifikasi ya. Ini sebenarnya sudah banyak ya untuk contoh-contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Ini kembali lagi untuk teman-teman yang mengikuti seminar pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa bertanya di chat Zoom ini ataupun bisa raise hand ya. Di YouTube ada yang bertanya itu? Di YouTube ada yang tanya? Ada. Oh ya, siap. Cek ya. Ceknya dulu. Ya. Sebentar. Ya, ini di YouTube ada yang bertanya ya. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya dari Kebumen. Yang saya ingin tanyakan bagaimana dalam satu market jualan yang sama, harga sama, bagaimana kita bisa deal dengan customer. Nah, ini monggo langsung dijawab oleh Pak Bambang. Baik. Sama fenomenanya dengan pasar klewer. Waktunya sama, di tempat yang sama, jualannya sama. Nah, kalau kita arahnya ke sana, ya rezeki itu urusan Gusti Allah. Dah diatur, nggak mungkin terukar. Tapi gini, fenomenanya begini. Cicak itu bukan mencari makan loh. Cicak itu diem. Kalau lagunya cicak-cicak dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, bukan cicak menyanyikan, enggak. Nyamuk yang datang menghampiri cicak dan dimakan. Nah, yang mengantarkan siapa? Allah. Jadi Bapak Ibu, dari situ sebenarnya Allah itu tahu perut kita itu isinya makanan. Nek orang desain nih, mati wes kita. Jadi pasti isinya ini sudah disiapkan Allah. Pasti ya. Ini pasti, enggak mungkin enggak. Dan terus apa yang kita butuhkan? Ilmu untuk mengkolek rezeki tersebut. Untuk menemukan, perlu kreativitas. Nah, kreativitas itu dituangkan dari tadi yang saya katakan. Membuat publikasi yang unik. Bagaimana pelayanan kita terhadap customer. Nih. Bagaimana agar orang selalu, kalau misalnya, oh saya ke pasar klewer, wih nangguni kui. Nah itu loh. Kalau misalnya mau beli ibu ini, Ibu Nur Hidayah ini, usahanya apa ya dari Kebumen? Misalnya makanan, tempatnya sama. Nah, kalau misalnya di situ jualannya sama semua, jelas pasti orang akan mencari yang paling unik punya siapa. Katakanlah di situ jualan nasi liwet semuanya. Orang kan mungkin yang unik, yang apa ya? Oh di sana ternyata nek misalnya dodolan, sing dodolan Pak Bambang, apa terputus ya suaranya? Halo Pak Bambang. Padahal oleh Bu Jokowi mangan barang loh. Terus nyepak itu apa gitu? Kayaknya ini terputus ya Pak Bambang. Halo cek Pak Bambang.
Sepertinya koneksi Pak Bambang terputus ya. Ini. Ya, jadi ini ya sambil nunggu Pak Bambang, tadi sudah disampaikan ya untuk di apa itu yang dari pertanyaan Mbak Nur Hidayah Aisyah. Ini terkait apa tadi? Jualannya yang sama, terus kemudian harga yang sama. Jualan yang sama dan harga yang sama. Halo Pak Bambang, sudah bisa masuk belum ini? Halo Pak Bambang. Ini sebenarnya koneksi Pak Bambang terputus ya. Ini tadi sudah disampaikan untuk pertanyaan dari Mbak Nur Hidayah Aisyah bahwasanya untuk apa itu? Halo Pak, listriknya mati. Oh, listriknya mati. Oh iya. Ini koneksi pakai HP ini Pak. Oke, saya kelihatan nggak ya? Gelap Pak. Iya, ini saya nggak pakai apa-apa. Kayak kelihatan Iya. Gelap itu Pak. Nggak apa-apa ya, jalan ya? Ya, nggak apa-apa ya, gelap. Iya, suaranya Oke. jelas tapi gelap. Oke. Oke lah, sambil jalan nggak apa-apa lah. Iya. Oke, jadi gini, saya tak pakai lampu aja, flash. Ya, mudah-mudahan bisa. Iya. Sudah lumayan kelihatan. Jadi sekali lagi, sesuatu harus unik, Pak. Iya. Tadi saya katakan, kalau misalnya di satu tempat itu jualannya sama semua, maka yang menyebabkan unik apa? Nah, misalnya pelayanannya, oh dia kopelan, oh dia ngasih bonus, misalnya masker, misalnya masih bonus es teh dan sebagainya. Tentu yang seperti ini akan dititeni. Kemudian misalnya di sana ada tempat duduknya yang nyaman, yang unik. Nah, jadi keunikan ini yang harus ditonjolkan. Kalau ini tempatnya sama semua. Oke. Pak Tarno, gitu? Oh iya. Ini ya, kita mungkin saya sendiri ya yang bertanya. Ini kan kalau dalam bisnis ataupun dalam usaha online ini kan sekarang sudah banyak dibekali tools yang otomatis ya. Otomatis misalkan ada email blast, WA blast dan sebagainya. Tapi kan karakter orang ini yang berbeda-beda karena kita kan dalam menjaga customer segmen ataupun customer kita itu caranya juga berbeda-beda. Tapi dengan cara yang praktis, cara yang cepat ini kadang mereka itu justru kurang puas. Nah ini bagaimana mencikapi terkait tools yang dapat mempermudah, tapi kadang tidak sesuai dengan pelanggan ini. Gitu. Tools hanya sebatas alat. Dia tidak human. Nih yang harus diketahui. Jadi tools itu harus digunakan untuk membantu pekerjaan kita agar lebih mudah. WA blast dan sebagainya tadi dikatakan harus digunakan untuk membantu. Kebanyakan dari kita, kalau misalnya kita broadcast iklan, orang itu nggak suka. Dari riset saya, yang suka paling 40%. Nah, bagaimana agar bisa terkondisi? Buat grup jualan. Inilah yang dilakukan mahasiswa, dia membuat grup jualan, sehingga di situ mau jualan apa saja, terserah misalnya. Bikin web untuk jualan marketplace yang spesifik. Nah, sehingga tools yang ada itu bisa digunakan untuk melengkapi. Contoh, kita menggunakan WA bisnis. Nah, kita bisa saja mencantumkan katalog itu produk-produk kita di katalog di situ. Dengan begitu misalnya, oh saya pengen seperti ini ada enggak? Linknya yang ada di katalog WA bisnis dikasihkan langsung. Kalau tadi saya katakan, saya masukkan ke GoFood dan GrabFood, saya sebut merek ini, nggak apa-apa. Yeah. Sehingga ketika misalnya ada yang datang, di sana ada. Padahal Gojek sama Grab itu di sana belum banyak yang datang, tapi di situ ada katalognya. Sekali lagi, inilah pemanfaatan tools, contohnya beberapa untuk membantu pekerjaan kita. Ya,
Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak Bambang, sangat luar biasa ya. Tadi bagaimana kita menyikapi tools yang sekarang dipermudah. Mungkin kawan-kawan semua yang ada di ini seminar online via Zoom ataupun di YouTube ini biasanya sudah begitu banyak tahu tentang tools yang bisa digunakan, ataupun kita setiap hari mungkin dapat SMS dari perusahaan apa, dapat WA dari lembaga apa, ataupun dapat email dari lembaga apa. Ini ternyata itu harus kita kelola juga supaya orang itu tidak mengalami kebosanan, tidak lari dari kita ataupun dari customer kita, supaya mereka tetap loyal kepada kita. Itu harus bisa kita sesuaikan, karena alat ini bukan human ya, bukan orang, tapi kita harus menyikapi kepada orang-orang itu memang kita lakukan secara orang juga. Tapi bolehlah untuk mengingatkan, misalkan barang kita atau apa kita tidak terlalu sering, itu mungkin boleh Pak Bambang ya, biar mereka itu tahu oh ini produk kita yang kita jual, yang kita produk baru kita di bulan ini ataupun di pekan ini bisa dengan tools itu tadi. Nah, itu untuk kajian ataupun seminar bisnis online pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Yang terakhir tadi digarisbawahi bahwa dalam strategi bisnis online itu kita harus tadi konsisten ya, konsisten, terus kemudian juga unik, terus kemudian kita banyak posting, banyak yang kita berikan kepada calon-calon pelanggan kita, terus kemudian juga ada modifikasi, serta tadi targetan ataupun target harian itu harus benar-benar dilakukan, dan jam berapa kita harus posting, harus ini tadi sudah disampaikan secara lengkap, dan ini semoga menjadi bekal tadi juga yang baru ingin bisnis online, juga caranya, ide, riset dan sebagainya tadi sudah diberikan cara semua untuk bisnis online di baru. Nah, ini sangat bermanfaat terutama yang belum punya bisnis. Dan untuk selanjutnya ini mungkin ada penutup ya dari Pak Bambang yang mau disampaikan di terakhir sebelum nanti saya tutup. Ada yang mau disampaikan? Baik, jadi selain postingan normatif produk, yang lebih lagi adalah postingannya mengolah menjadi quote, misalnya istilahnya soft selling. Nah, hari-hari besar dan juga quote ini bisa dikelola menjadi materi postingan. Misalnya tadi saya katakan tadi, orang yang baik adalah, orang yang kaya adalah, kaya itu bukan masalah harta, jumlah harta, tapi keleluasan hati. Misalnya seperti itu. Nah, quote-quote seperti itu bisa digunakan sebagai postingan sehingga orang menjadi lebih tertarik. Bayangkan, biasanya kan kita kan download untuk PP kita. Kenapa kita kemudian tidak membuat sendiri biar di-download orang? Ini yang soalnya. Kemudian setelah itu hari besar, memperingati hari pahlawan misalnya. Itu akan juga menjadi postingan yang menarik. Oh, ternyata yang punya akun ini peduli. Nih, jadi dua ini. Nah, Pak Tarno dan juga semuanya, lebih dari itu, tadi sudah saya katakan, modifikasikan antara usaha kita dengan doa, maka itu akan menjadi sangat luar biasa. Segi urusan kita hanya ditakdirkan untuk menjalani saja, dan masalah hasil mutlak prerogatif Allah. Terima kasih banyak Pak Bambang Kaputer Purnama yang telah membersamai kita selama 1 jam lebih ya di Zoom ini, dan tadi juga sudah disampaikan di bawah di depan kontak beliau. Ya, ini nanti yang mau bertanya lebih lanjut ataupun kalau tanya di chat sini agak sungkan, nanti bisa bertanya lebih lanjut kepada beliau yang konsultasi tentang online. Ini sangat boleh ya Pak Bambang. Siap. Ya. Karena saya kemarin juga datang ke studionya terkait YouTube dan sebagainya. Ini yang mau ingin belajar menjadi YouTuber juga bisa dengan beliau, karena beliau ini ada komunitasnya juga. Nah, ini sangat peluang sangat besar sekali untuk berbisnis online, yang sudah bekerja ataupun yang fokus di online nanti bisa lebih lanjut untuk konsultasi dengan beliau. Dan ini sekali lagi kami dari Solo Peduli mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Eka Purnama Eskom Mkom yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga untuk Solo Peduli. Dan tadi quote-nya adalah ini semuanya itu hasilnya
yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ada kuat juga ya kayaknya kalau di yang lain itu kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak maka bersedekahlah yang banyak juga. Nah, ini sedekah ini juga bisa melalui Solo Peduli. Tadi kalau di awal tadi sudah ada 2 program yang kita putarkan, itu ada wakaf sumur, Pak. Wakaf sumur ini kita ada di Wonosamudro kemarin, terus kemudian ini juga proses pembangunan di wakaf sumur di SMK tadi yang peletaan batu pertama di 11 Oktober. Nah, ini yang ingin beramal jariah supaya juga rezekinya ditambah, usahanya ditambah lancar, ini bisa melalui Solo Peduli untuk wakaf SMK gratis yang akan dibangun di Jalan Pleret di Sumber dekatnya Pak Jokowi. Ini sudah peletakan batu pertama. Yang ingin membantu secara material, uang ataupun bahan juga kami persilahkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Bambang Purnama dan semoga sehat selalu dan nanti bisa baik lagi bersama Solo Peduli, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti di Zoom tadi lebih dari 40 peserta, ada 42 lebih, dan di YouTube juga banyak yang mengikuti juga, dan ini semoga bermanfaat. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya Sutarno selaku pembawa acara pada pagi hari ini, banyak sekali kekurangannya, dari panitia juga banyak sekali kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Bambang dan juga pada teman-teman yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya.